Halo geng santuy, bagaimana kabar kalian semua? Masih bersama Ison di sini yang siap bawain alur cerita film buat kalian semua. Jadi, siapkan kopinya, siapkan headsetnya, lupakan mantan, tetap rileks dan santuy. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang dikejar oleh sekumpulan zombie. Bukannya merasa panik, si pria tersebut justru takut kalau dirinya akan terlambat bekerja. Setahun sebelumnya berlatar di kota Tokyo, Jepang, kita akan berfokus kepada seorang pria bernama Akira Tendo, yang pagi itu adalah hari pertamanya dia mulai bekerja. Tendo bekerja pada sebuah perusahaan produksi film. Dia ditempatkan pada sebuah departemen yang dipimpin oleh Kosugi. Di sana juga terdapat senior Tendo yang bernama Ohtori. Sejak pertama kali melihatnya, Tendo mulai suka kepada Ohtori. Di malam harinya ada acara makan bersama. Saat itu Tendo berkenalan dengan dua orang kepercayaan Kosugi yang bernama Yamaguchi dan Yoshida. Selesai acara makan tersebut, Tendo berpamitan untuk pulang. Tetapi Kosugi mengatakan bahwa hari ini dia tidak boleh pulang sebelum pekerjaannya selesai. Tendo memaklumi kalau pekerjaan kantor terkadang ada lembur. Namun dia mulai hilang semangat setelah mengetahui lemburnya 2 hari tanpa pulang. Bulan demi bulan pun berlalu. Tendo merasa seperti budak korporat yang setiap hari memfokuskan diri untuk bekerja. Ditambah lagi di perusahaannya tidak ada libur. Serta kini Kosugi mulai seenaknya memerintah dirinya. Hingga suatu malam Tendo pergi untuk makan malam bersama teman sekolahnya yang bernama Kencho. Dia mengatakan jika dirinya merasa iri dengan Kencho karena pekerjaan Kencho sangat menyenangkan. Berbeda dengan dirinya, Kencho menasihati Tendo agar dirinya tidak terus-menerus mematuhi atasannya. Mendengar kalimat itu, Tendo tiba-tiba teringat masa lalunya ketika mereka berada dalam satu tim rugby di mana saat itu timnya kalah karena kesalahan Kencho. Lalu dia mengungkapkan kekesalannya kepada Kencho. Saat itu mereka tidak pernah bertemu lagi. Keesokan harinya, Tendo kembali bekerja seperti biasanya. Ohtori yang melihat Tendo nampak pucat dan tidak bersemangat, lalu dia memberikan sebuah minuman kepada Tendo agar dia kembali bersemangat. Waktu demi waktu pun berlalu. Tendo sering dimarahi dan diperintah oleh Kosugi meskipun dia tidak salah. Ditambah lagi sekarang jam lembur kerjanya bukan lagi hitungan hari, melainkan sudah berganti dengan minggu. Setelah 1 tahun bekerja, Tendo mulai terpikir untuk mengundurkan diri dari kantornya. Di kamar apartemennya pun terlihat tumpukan sampah karena dia tidak pernah punya waktu untuk membereskannya. Keesokan harinya, ketika alarm HP mulai berbunyi, Tendo kembali bergegas untuk kembali bekerja. Hal aneh pun terjadi, di mana biasanya dia menyapa seorang kakek tua di halaman apartemen. Namun pada pagi itu, beberapa jam kemudian, Tendo mulai teringat kepada Ohtori yang selalu baik kepadanya. Dia pun berusaha menghubungi barangkali Ohtori belum terinfeksi oleh gigitan zombie. Dan benar saja, Ohtori masih hidup dan meminta bantuan kepada Tendo. Ketika Tendo sedang menuruni apartemen menggunakan tiang besi, dia melihat sepasang suami istri yang sedang terjebak di dalam kamarnya. Melihat si ibu sedang hamil, Tendo lalu menawarkan permintaan kepada mereka. Wanita itu pun hanya meminta Tendo untuk membawakan beberapa makanan.
ketakutan. Dengan menggunakan sepeda yang entah punya siapa, Tendo bergegas untuk menemui Ohtori. Singkat cerita, sampailah Tendo di hotel tempat Ohtori berada. Ketika memasuki kamar hotel, dia menemukan Ohtori yang tengah ketakutan. Tendo berusaha menenangkan Ohtori. Tanpa disadari, di sana juga terdapat direktur perusahaan Tendo yang saat itu sudah menjadi zombie. なんで Tendo sempat merasa sakit hati karena wanita yang dia sukai ternyata selingkuhan dari direkturnya. Saat dia akan mengajak Ohtori pergi, ternyata Ohtori sudah tergigit si direktur, hingga dia pun berubah jadi zombie. Pada akhirnya, Tendo hanya bisa mengungkapkan kekesalannya dan pergi dari sana. 大鳥さん入社してからずっとマジでめちゃくちゃ大好きでした Di malam harinya, ketika Tendo kembali pulang ke apartemen, dia melihat kamar tetangganya sudah berantakan dan mengira mereka pun sudah menjadi zombie. Di dalam kamarnya, Tendo mendapatkan ide untuk menuliskan 100 keinginannya sebelum dirinya menjadi zombie. Dia mulai menuliskan 10 keinginan terlebih dahulu. Di antaranya membersihkan kamar, belanja tanpa melihat harga, mewarnai rambut, mengendarai motor untuk pertama kalinya. Satu persatu keinginannya sudah dia lakukan. Dan dia merasa sangat senang. Di keinginan yang ke-10, dia ingin melakukan camping di atas apartemennya. Setelah sebuah daging stik matang, Tendo lupa kalau bumbunya sudah habis. Dia lalu bergegas menuju sebuah toko. Di dalam toko, tiba-tiba seorang wanita yang entah datangnya dari mana menghajar Tendo. やめて噛まれてませんなんなんすかいきなり乱暴してきていや驚いちゃって 私も驚いた。こんな状況下に。 Sementara di luar toko terdapat beberapa zombie yang mulai berdatangan, si wanita itu pun kembali menghajar zombie-zombie tersebut. Melihat aksi si wanita membuat Tendo kagum. Dia pun baru menyadari bahwa sesuatu yang berisik bisa mengalihkan perhatian para zombie. Setelah kejadian itu, Tendo mengajak si wanita untuk mampir ke apartemennya. Namun, dia menolak dan berkata jika dirinya lebih baik bertahan hidup sendirian. リスクヘッジを優先すべきよ。 Di dalam apartemennya, Tendo teringat kembali dengan keadaan sahabatnya, Kencho. Dia pun merasa bersalah atas kejadian di malam itu. Tendo lalu menghubungi sahabatnya dan tanpa diduga ternyata Kencho masih selamat dan terjebak di sebuah klub malam. Kencho mengatakan mungkin hidupnya tidak akan lama lagi. Mendengar perkataan itu, Tendo menjawab bahwa dirinya akan datang untuk menyelamatkan sahabatnya tersebut. Tendo kembali menuliskan keinginannya, yaitu menyelamatkan sahabatnya. Singkat cerita, malam pun tiba dan Tendo sudah berada di tempat sahabatnya. Di sana terlihat banyak sekali zombie dan Tendo mulai melemparkan sebuah speaker untuk mengalihkan perhatian para zombie. Shigotoで成功して楽しそうなお前に
Setelah berhasil menyelamatkan Kencho, dirinya mengajak Tendo untuk mampir ke sebuah restoran tempat dirinya bekerja. Sebagai ucapan terima kasih, Kencho yang merupakan seorang koki memasak berbagai makanan untuk sahabatnya. Setelah makan, kedua sahabat itu pun saling bercerita. Di tengah percakapan mereka, Kencho melihat buku catatan Tendo dan merasa terharu setelah membaca tulisan Tendo yang ingin menyelamatkan sahabatnya. Di keinginan selanjutnya, Tendo menuliskan kalau dirinya ingin menjadi superhero yang bisa menyelamatkan semua orang. 俺が本当にやりたかった仕事はスーパーマン的なスパイダーマン的な手から糸出したりできなくね Keesokan harinya, Tendo memikirkan sebuah kostum yang cocok dengan tema pahlawan super. Dia melihat sebuah kostum yang tahan benda tajam, bahkan dengan gigitan hiu sekalipun. Kostum tersebut berada di sebuah tempat bernama Aquarium Paradise. Namun karena lokasi tersebut sangat jauh, Kencho mengajak Tendo untuk mengumpulkan makanan terlebih dahulu. Setibanya di sebuah supermarket, mereka dikejutkan dengan sekumpulan orang yang sedang dikejar para zombie. Mereka berhasil menyelamatkan 4 orang, diantaranya 2 orang pramugari, seorang supir bus, dan seorang wanita yang sebelumnya bertemu dengan Tendo di sebuah toko. Tendo sempat bertanya tentang tujuan mereka. Si supir bus menjawab kalau mereka akan menuju ke Aquarium Paradise karena di sana menyediakan perlindungan bagi semua orang. Di samping itu, ternyata si supir bus menyembunyikan luka gigitan zombie. Di malam harinya, Tendo dan Kencho beserta 2 pramugari nampak sedang minum hingga mereka mabuk. Di sana juga satu keinginan Tendo terwujud, yaitu minum dengan pramugari. Ketika hendak menggoda pramugari tersebut, Tendo yang masih terlalu polos kalah saing dengan Kencho yang memang sudah berpengalaman. すいません意外とマッチョじゃん守ってます Setelah itu, si wanita yang satu lagi datang menghampiri Tendo. Tendo kembali mengajak kenalan si wanita tersebut, namun dia masih enggan menyebutkan namanya. Sesaat setelah itu, si supir bus sudah menjadi zombie dan mulai menyerang mereka. Di tempat lain, Kencho yang sedang asik bersama kedua pramugari pun tidak menyadari kedatangan si supir bus. Hingga di tengah perjalanan, si wanita berterima kasih kepada Tendo dan mulai memperkenalkan dirinya. Dia bernama Shizuka. Selama perjalanan itu, mereka juga membuat banyak keinginan yang menyenangkan sebelum tiba di Aquarium Paradise. Hari demi hari, mereka habiskan untuk menikmati berbagai kegiatan hingga ketiganya kini semakin dekat. Di hari ke-10, mereka sudah tiba di Aquarium Paradise. Namun, sebelum sampai, ban mobil mereka bocor setelah menginjak ranjau. Hal itu membuat Tendo pingsan. Tidak lama kemudian, terdengar suara yang tidak asing bagi Tendo. Dan ya, Kosugi sudah ada di sana membangunkan Tendo. Kosugi mengajak Tendo berkeliling tempat tersebut, yang sebelumnya merupakan tempat syuting dari timnya. Namun, setelah wabah zombie, tempat tersebut kini dijadikan tempat perlindungan. Tendo juga melihat kedua tetangganya yang ternyata masih selamat. Selain itu, di sudut ruangan lain, Tendo melihat banyak orang yang diperbudak oleh Yamaguchi dan Yoshida, yang merupakan orang kepercayaan dari Kosugi. Kosugi juga menjelaskan bahwa setiap orang yang ada di sana harus menuruti perintah darinya jika masih mau berlindung di tempatnya. Semangat Tendo yang sebelumnya ingin menyelamatkan semua orang kini hilang dan dirinya kembali diperbudak oleh Kosugi. Hingga di suatu malam ketika Tendo sedang melayani Kosugi yang akan makan malam, Kencho berniat menghajar Kosugi. Namun hal itu berhasil ditahan oleh kedua tetangga Tendo dan mengatakan kalau hal itu terjadi mereka bisa diusir dari tempat tersebut.
頼みますからこらえて。豊富なカツオは貧血になりやすい妊娠中に。 Keesokan harinya, Kencho melihat mobil mereka dan bergegas mengganti ban yang bocor. Tidak lama kemudian, Tendo dengan raut muka yang kelelahan mendatangi Kencho. Kencho mengajak Tendo untuk pergi dari sana. Namun Tendo menolak karena dirinya merasa tempat ini jauh lebih baik daripada berkeliaran di luar. Di tempat lain, petugas yang berjaga di depan melakukan sebuah kesalahan yang mengakibatkan para zombie memasuki ruangan dan menyerang orang-orang. Sementara Kencho yang sudah tidak tahan menghajar anak buah Kosugi hingga terjadi keributan di sana. Tidak berselang lama, Shizuka datang dan membawakan catatan Tendo dan kembali mengajak Tendo untuk pergi dari sana. Di tengah keadaan tersebut, para zombie sudah tiba di lokasi tempat mereka berada. Hingga あっちに行って。あなたも早く。 Setelah mereka berhasil selamat, Tendo bersama yang lainnya memasuki ruangan pertunjukan ikan dan mereka melihat Kosugi ada di sana. Kencho pun langsung menghampiri Kosugi dan memarahinya karena sebagai ketua dia sangat penakut berbeda dengan sikapnya. Tidak lama kemudian, 陸の上なら襲ってこない。 di sebuah ruangan, Tendo memutuskan untuk kembali menolong Kosugi karena meskipun Kosugi jahat kepadanya, namun dirinya tidak pernah menyimpan dendam sedikit pun. Sebelum pergi, Kencho melihat kostum yang selama ini mereka cari. Tendo bersama Shizuka dan juga Kencho berjuang mati-matian agar bisa membunuh hiu zombie dan kumpulan zombie lainnya. Shizuka lalu teringat bahwa kelemahan hiu berada pada hidungnya. Lalu dia punya ide untuk membuat listrik alternatif menggunakan 2 buah baterai. Setelah berhasil dibuat, Kencho menawarkan dirinya yang akan melemparkan baterai tersebut kepada Tendo. Di momen ini, Kencho kembali teringat masa lalunya. Akira! Pada akhirnya, rencana Shizuka pun berhasil sesuai yang diharapkan. Tendo berhasil membunuh hiu zombie yang sangat ganas. Keinginan dari Tendo yang menjadi pahlawan super dan menyelamatkan semua orang pun akhirnya terwujud. Kencho! Kencho! なんだよそれ。 Keesokan paginya, mereka semua memutuskan untuk pergi dari sana. Namun Kosugi malah memarahi mereka agar mereka tetap tinggal. Yamaguchi dan Yoshida pun angkat suara jika mereka tidak ingin memiliki ketua yang penakut. Pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi dari Aquarium Paradise. Kosugi memohon kepada Tendo agar dia tidak pergi. Namun Tendo meminta maaf dan mengatakan jika dia lebih baik pergi daripada harus menjadi budak dari Kosugi. お前をチームリーダーにしてやろう。一緒にやっていくチームはもう決めてます。すいません。 では。 Di akhir film, Tendo meminta Shizuka dan Kencho untuk menulis keinginan mereka di bukunya. Keinginan itu akan menjadi tujuan mereka selanjutnya. Tendo yang merasa jika menyelamatkan orang-orang sangat menyenangkan, dia kembali menulis berbagai keinginan lainnya. Dan film pun
berakhir. もうこれは俺たちのリストってことだ。何卒よろしくお願いします。朝までにまとめとけ。 Terima kasih buat kalian semua yang udah nyimak sampai detik ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian gak ketinggalan dengan alur cerita film terbaru lainnya. Akhir kata, saya Ison pamit, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.